Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila ruh habibina wa syafi'ina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi masyayikhina wa li abaina wa ummahatina wa liman lahu haqqun alaina khususan jami'u hadhihi al-ahadith al-imam الترمذي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال قلت لأنس بن مالك هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيبا في صدغيه ولكن أبو بكر خضب بالحناء والكتم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن منصور ويحيى بن موسى أنهما قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء. به إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم يرى منه شيء وإذا لم يدهن رؤي منه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عمرو بن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء. وعن ابن عباس قال قال أبو بكر يا رسول الله قد شبت قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وعن أبي جحيفة قال قالوا يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. وعن تيم الرباء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر. وعن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyarul hadirin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah malam hari ini kita diberikan kembali oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian bulanan kita
Jak biasa kajian bulanan kita di Majlis Al-Hammadun itu adalah pembacaan syama'il Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembacaan daripada hadis-hadis yang akan menyebutkan, menceritakan tentang baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita rasakan bersama bahwasanya makin akhir zaman makin butuh kita dengan materi ini. Makin butuh kita dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan siapa itu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makin jauh umat dari Nabi, maka makin susah untuk mencari jalan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang ada orang itu semua dia hafal, semua dia tahu, tapi masih sesat. Kenapa? Karena dia kenal sama Nabi. Dia tahu, dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hadis hukum halal, udah ngelotok luar pala. Mazhab dia kuasai, tapi masih menyesatkan umat, masih hatinya kotor, masih karena jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kurang bagi orang yang menguasai semua ilmu tapi tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunci keberhasilan, kunci kedekatan adalah dengan kenalnya kita dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berada di bab keempat dari kitab Syama'il Muhammadiyah. Bab keempat ini masih sambungan dari bab ketiga. Jadi kalau bab ketiga itu bahas tentang rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bab keempat ngebahas tentang uban, tentang uban Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu ada uban, apa dah kata uban? Uban di dalam sebuah hadis dipuji oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah bersabda bahwasanya uban itu adalah nur. Uban itu adalah cahaya. Makanya tidak dianjurkan apa? Tidak dianjurkan kita untuk menghilangkan atau nyabut uban. Jadi uban itu jangan dicabut. Jangan dicabut. Kalau kita ada uban, jangan dicabut. Menurut penelitian orang-orang baru sekarang, katanya kalau dicabut tuh tambah jadi ubannya. Tambah banyak ubannya kalau dicabut. Jadi memang uban jangan dicabut. Kalau kita tidak galak itu uban risih dengan warna putih, maka warnai uban kita pakai pacar. Itu ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Warnai pakai pacar. Warnanya jadi abang gelap, bukan merah terang, bukan, tapi merah gelap, merah campur dengan coklat. Pacar yang itu yang dianjurkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pakai pacar untuk menutupi uban. Uban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini hadis tadi yang kita baca, beberapa hadis dari riwayat sahabat Nabi. Salah satunya Anas bin Malik, Jabir bin Samurah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abu Juhaifah, Taib Ar-Rabab. Jadi 5 sahabat yang meriwayatkan tentang uban Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi ini menunjukkan betapa pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Uban Ustaz, cuman iya uban, tapi ubannya Nabi, bukan uban kita. Makanya dibahas sama ulama, dikaji sama ulama, diriwayatkan sama sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu berkaitan dengan Nabi, maka semuanya penting. Uban pun penting karena berkaitan dengan Nabi. Jadi 5 sahabat dan 2 atau 3 dari sahabat tersebut, Anas, Jabir bin Samurah, Abu Juhaifah, itu ditanya sama muridnya. Jadi muridnya juga semangat untuk mendengar tentang Nabi Muhammad SAW. Anas bin Malik ditanya sama muridnya, Al khadaba Rasulullah SAW. Apakah Nabi sempat mewarnai
ubannya, baik di jenggot atau di rambut, di kepala. Kalau ini pertanyaan yang tidak bermakna, pasti sama Anas tidak dijawab. Dan muridnya Anas bukan sembarangan orang. Muridnya Anas ngomong hebat dari generasi kedua, generasi tabi'in. Jadi ketika mereka bertanya kepada Anas tentang uban Nabi, apakah uban Nabi itu sempat diwarnai sama Nabi, itu menunjukkan bahwasanya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi bukan hal yang sepele. Bukan hal yang sepele. Kalau ditanya sama mereka, mereka ini ulama, yang nanya ini ulama, yang ditanya juga ulama, menunjukkan pentingnya hal yang ditanya, yaitu tentang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi murid Anas bin Malik yang bertanya kepada Anas, apakah Nabi sempat mewarnai, menutupi ubannya dengan warna pacar? Qal, Anas menjawab di riwayat ini, lam yablugh dzalik, innama kana syaiban fi sudghaihi. Kata Anas, nggak sampai sebanyak itu sehingga butuh diwarnai. Nah, jadi Nabi itu memang ubannya tidak banyak. Ubannya Nabi tidak banyak. Anas bin Malik di riwayat berikutnya, beliau mengatakan, aku hitung uban Nabi itu cuma 14 rambut kali. 14 rambut. Jadi Anas ngitung pernah uban Nabi, dihitung sama Anas bin Malik. Kalau itu tidak penting, tidak mungkin dihitung sama Anas. Tapi karena itu hal yang penting, makanya dihitung sama Anas bin Malik. Yang penting itu uban Nabi dihitung sama Anas 14. Jadi dan umat 14 itu di rambut dan jenggot uban Nabi. Kenapa Nabi tidak banyak uban? Nah, ulama menyebutkan alasannya. Salah satu alasan Nabi tidak banyak uban, padahal uban adalah syaib, adalah cahaya dari Allah, karena Nabi itu kan istrinya ada 11. Istri Nabi 11. Dan 11, 2 meninggal duluan. 9 yang sisa. 9 ini rata-rata masih muda. Jadi sekali lagi, kita tentang niat. Kalau ada yang ngomong Nabi kawin sama janda-janda tua, dudui sama kita sini. Tidak kati Nabi, kalau nak poligami kamu sama janda-janda tua, cak Nabi. Hati-hati. Betul memang ada istri-istri yang dinikahi sama Nabi umurnya sudah agak tua. Bahkan istri pertama beliau saja Siti Khadijah radhiyallahu taala anha itu ketika dinikahi Nabi umurnya 40 tahun. Jauh di atas Nabi. Nabi 25 tahun. 15 tahun lebih tua dari Nabi. Udah nikah 2 kali Siti Khadijah. Sudah punya 3 anak. Menunjukkan Nabi nikah bukan hanya landasan hawa nafsu, tapi ada maslahat. Tapi dilihat perempuannya salihah, syarifah, perempuan yang mulia. Tapi jangan kita bayangkan 40 tahun Siti Khadijah udah cantik masih. Siti Khadijah mempunyai paras muka yang indah, yang cantik, punya kekayaan yang melimpah, keluarga yang punya nasab. Semua pembesar Mekah ingin menikahi Siti Khadijah, tapi ditolak sama beliau. Ketika melihat Nabi 25 tahun, Nabi bukan dari keluarga yang kaya, tapi dia melihat Nabi orang yang amanah, dia melihat Nabi akhlaknya mulia, tertarik. Jadi sama-sama niatnya bukan syahwat, bukan apa. Siti Khadijah sebelumnya dilamar sama orang yang istilahnya lebih kaya jauh dari Nabi. Nabi itu kenal sama Siti Khadijah karena Nabi bawa dagangan Siti Khadijah. Tapi orang yang amanah, di situ Siti Khadijah tertarik. Nah, jadi tertariknya Nabi dan Siti Khadijah karena akhlak, karena budi pekerti, bukan landasan hawa nafsu. Betul itu. 40 tahun umurnya. Kemudian ada istri Nabi yang bernama Siti Saudah. Juga begitu. Ketika dinikahi Nabi statusnya janda, istri Nabi kalau janda kecuali Siti Aisyah perawan. Yang lain janda. Itu
umurnya kira-kira ya 40 tahun lebih juga Siti Saudah, termasuk istri Nabi yang tua. Tapi selain itu, selain dua orang ini, itu yang paling tua Ummu Salamah umurnya 30 tahunan atau 34, 30 sekitar itu. Ya, ketika dinikahi sama Nabi Muhammad SAW. Selain Ummu Salamah, selain Saudah, selain Siti Khadijah, kalau tidak salah ada keempat yang tua juga, yang umurnya agak tua, Zainab binti Khuzaimah. Sisanya 7 itu di bawah 30. Di bawah 30. 30 belum tua. Di bawah 30 belum tua. Ada yang di bawah 20. Siti Sofia itu 16 tahun. Janda statusnya, yang dari keturunan Yahudi. Janda. Dinikahi sama Nabi 16 tahun. Siti Romlah 28 atau 26 tahun. Jadi kebanyakan lebih dari setengah di bawah 20. Ada beberapa bahkan di bawah lebih dari setengah di bawah 30, ada beberapa bahkan yang lebih dari kurang dari 20. Setengah lebih di bawah 30. Ada beberapa di bawah 20. Janda tapi 20 di bawah 20 tahun. Nah, jadi salah kalau yang mengatakan nikahi janda-janda tua seperti Nabi Muhammad. Terus gaya itu macam bahasa Jawa macam ngenyek. Macam kayak merendahkan. Alhamdulillah. Nah, jadi salah itu. Oleh karena itu, Nabi istrinya banyak dan istri-istri Nabi masih muda-muda. Biasanya wanita yang muda itu tidak suka melihat uban. Lain kalau bini kita dari muda, bini dari muda sampai nak tua, kita putih dia juga putih, kita putih dia juga putih, biasa jadi. Tapi kalau orang laki-laki udah berumuran nikah dengan wanita yang lebih muda, biasanya wanita lebih muda itu tidak suka melihat uban di rambut atau jenggot suaminya. Biasanya Allah sayang dengan istri-istri Nabi. Allah sayang dengan istri-istri Nabi. Takutnya di hati mereka atau di pandangan mereka tidak suka dengan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahaya. Kalau lanang lain biasa bini tidak teman sama ubannya. Tapi kalau Nabi, bahaya. Orang yang tidak demen dengan apa yang ada pada diri Nabi Muhammad, celaka. Orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, apapun itu yang ada pada Nabi Muhammad, dia tidak demen, celaka, bahaya. Oleh karena itu, istri Nabi besar Muhammad SAW tidak banyak uban. Tidak banyak uban. Karena Allah sayang dengan istri-istri Nabi Muhammad SAW, takutnya nanti di antara mereka ada yang tidak suka dengan apa yang ada pada diri Nabi, Allah yang murka. Oleh karena itu tidak banyak uban pada rambut dan jenggot Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu alasan atau sebagian alasan yang disebutkan oleh ulama kenapa Nabi tidak beruban atau tidak banyak uban. Karena memang tidak banyak. Anas bin Malik mengatakan yang aku lihat uban Nabi fi sudghai, di sini nah, di pelipis ya. Nah, jadi di antara ujung rambut sama mau nyambung ke jenggot, ke cambang, nah ini, sini, sudut. Kata Anas, aku lihat uban Nabi di situ. Dan kata ulama, termasuk tanda atau sifat yang mulia, nunjuk kedua ini punya sifat dermawan. Ini tanda bukan pasti yang beruban di sini dermawan, tidak, tanda ya itu kalau ubannya pertama kali di sini. Kalau uban pertama kali di sini itu tanda orang itu dermawan, tanda baik. Tidak mesti orang tidak kati uban, jengok kati uban situ pelit macam ini tidak. Itu tanda baik. Itu. Dan Nabi pertama kali uban atau yang disebutkan oleh Anas, ubannya ada di situ, sini, di pelipis. Hanya berapa belas cuma, tidak sampai 20 hitungan Anas bin Malik. Bahkan ada sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ditanya
oleh muridnya tentang uban Nabi besar Muhammad SAW. Kata Jabir, Nabi itu kalau lagi pakai minyak di rambutnya, jadi Nabi galak pakai minyak di rambut. Pakai minyak apa? Minyak zaitun. Atau ulama minyak zaitun. Allah sebutkan di dalam Al-Quran apa? Wasibghin lil akilin gitu. Kalau sibig celupan, cecelan buat makan lemak minyak zaitun. Faedahnya banyak. Oh, faedahnya banyak. Ada yang punya kolesterol, rutin ke bed tiap hari sesendok minyak zaitun. Dan bagusnya lagi kata ulama bangun tidur atau sebelum tidur minum minyak zaitun. Bagus. Itu minyak yang diminum oleh Nabi Muhammad, dicecel dengan roti oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duhnan, Allah sebutkan juga di Al-Qur'an, minyak zaitun itu juga bisa dipakai untuk meminyaki rambut, untuk ngerawat jenggot. Itu bisa dipakai sama Nabi Muhammad SAW. Dan ini termasuk contoh perawatan Nabi untuk rambut beliau, untuk jenggot beliau. Jadi yang punya rambut panjang, yang punya jenggot panjang, kadang ini amanah. Ini istilahnya nambahi gawe. Nambahi gawe. Karena harus dijaga, harus dibersihkan. Seperti Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sahabat Jabir bin Samurah, rambut uban Nabi itu kalau Nabi pakai minyak, dak kejingan uban. Dak kejingan uban. Kalau Nabi pakai minyak, dak kejingan uban. Ya, karena kalau pakai minyak kan rambut itu mengkilat galah. Maka ada keciren, mana yang uban, mana yang kilatan dari minyak zaitun itu. Tapi kalau Nabi lagi tidak pakai minyak, baru kelihatan. Artinya sedikit. Ya, kalau lah putih, kalau nak pakai minyak, pakai itu jiwaan mesti kan. Ini tidak sedikit berarti. Jadi kalau Nabi pakai minyak tidak kejiwaan, kalau kilatan minyak, kilauan minyak itu. Tapi kalau Nabi tidak pakai minyak kelihatan, menunjukkan sedikit rambut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau riwayat Anas bin Malik tadi 14 rambut, riwayat Abdullah bin Umar 20 rambut, tidak lebih. Tidak lebih. Riwayat yang paling banyak dari sahabat Abdullah bin Umar 20 rambut. Abdullah bin Umar ini sahabat yang sangat getol mengikuti sunnah Nabi. Abdullah bin Umar ini bukan sembarangan sahabat. Abdullah bin Umar, kata Nabi, Abdullah bin Umar akan menjadi orang yang mulia kalau dia bangun malam. Dari omongan itu, Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan bangun malam. Kalau dapat janji, jaminan dari Nabi dengan syarat kalau dia bangun malam. Bukan sembarangan orang. Abdullah bin Umar fikihnya itu madrasah Abdullah bin Umar itu hasil dari mazhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau di Imam Syafi'i, Imam Malik mirip sahabatnya. Kalau ditelusuri silsilah mazhabnya, sanad keilmuannya nyambungnya ke Abdullah bin Umar, Imam Syafi'i. Jadi bukan sembarangan sahabat. Anak Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau Islam bareng dengan bapaknya masih kecil. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar luar biasa. Bukan sembarangan orang. Ngeriwayatkan tentang uban Nabi. Nah, ini menunjukkan sekali lagi pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan 20 kata Abdullah bin Umar. Dihitung. Ini bukan sembarangan orang, Abdullah bin Umar. Kemudian hadis dari Abdullah bin Abbas. Ini Abdullah bin Abbas, sahabat lain lagi. Sahabat yang hebat juga. Lisan Nabi Muhammad SAW dapat doa dari Nabi. Kata Nabi, wahai ya Allah, tolong berikan kefahaman untuk Abdullah bin Abbas tentang agama dan ajarkan dia ilmu takwil Quran. Itu Abdullah bin Abbas meriwayatkan tentang rambut Nabi. Jadi bahkan kalau kita perhatikan, subhanallah, kebetulan kayaknya yang meriwayatkan tentang rambut Nabi bukan istri-istri Nabi. Jadi tadi tak kati. Di sini beliau menyebutkan hadis tadi yang kita baca, cuman 8 hadis di bab ini. Tidak ada riwayat dari istri Nabi. Kalau riwayat dari istri Nabi mungkin
Ada yang ngomong, itu kan bini Nabi yang riwayatkan. Wajar, istrinya. Ini sahabat di luar. Kalau istri Nabi mungkin iseng, oh iya iseng misalkan Nabi lagi di pangkuannya ngitung-ngitung beban Nabi misalkan. Bukan bini Nabi. Yang meriwayatkan sahabat yang di luar rumah Nabi Muhammad SAW. Menunjukkan betapa pentingnya hal-hal yang berkaitan dengan Nabi. Tak kati bini Nabi yang riwayat. Di sini Abdullah bin Abbas mengatakan, Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, qad shibta." Wahai Rasulullah, antum, rambut antum sudah ada ubannya. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar kan kawan Nabi. Makanya berani istilahnya ngomong cek itu sama Nabi. Kalau sahabat yang lain tidak berani ngomong cek itu sama Nabi. Sayyidina Abu Bakar kawan Nabi. Beliau lebih muda 2 tahun dari Nabi. Sayyidina Abu Bakar lebih muda 2 tahun dari Nabi. CS Nabi, dari sebelum Nabi jadi Nabi. Dari kecil, dari masa muda, beliau adalah teman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar ngomong, "Ya Rasulullah, qad syibta." Rasulullah, antum sudah berubah. Antum sudah berubah. Apa jawab Nabi? Syayyabatni Hudun wa akhwatuha. Fi riwayah syayyabatni Hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Kata Nabi, uban aku ini wahai Abu Bakar bukan karena dunia. Karena kata-katanya termasuk sebab uban mau banyak pikiran. Katanya begitu. Termasuk sebab uban cepat beruban uang banyak pikiran. Nah, kata Nabi, aku ini banyak pikiran, cuman pikiran aku bukan pikiran yang berkaitan dengan dunia. Pikiran yang membuat aku beruban itu surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Nabi sebutkan. Surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Surat yang pertama disebutkan oleh Nabi adalah surat Hud. Hud itu di juz 12. Ya, di juz 12. Surat Hud. Kenapa surat Hud membuat Nabi beruban? Karena di surat Hud banyak hal-hal yang menjadi beban buat pikiran Nabi Muhammad. Pertama, di surat Hud Allah menceritakan beberapa tentang para anbiya dengan kaum mereka. Ada cerita Nabi Hud di situ, ada cerita Nabi Nuh, Nabi Saleh, tentang Nabi dengan kaum mereka. Ketika mereka tidak mau beriman, dikirim azab sama Allah. Kepikiran Nabi. Nabi bukan takut pada diri beliau, untuk diri beliau aman. Nabi yang takut umatnya. Allah menceritakan tentang bagaimana Allah memberi azab kepada umat nabi-nabi yang tidak beriman. Membuat pikiran Nabi Muhammad SAW, pikiran umat. Itu alasan pertama. Kemudian alasan kedua, di surat Hud itu ada perintah yang paling susah. Perintah untuk istiqomah. Perintah untuk istiqomah. Dan perintah dari Allah kepada Nabi untuk istiqamah itu ada di 2 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama di surat Hud, yang kedua kalau tidak salah di surat Asy-Syura. Yang pertama di surat Hud, yang kedua di surat Asy-Syura. Perintah dari Allah untuk Nabi istiqamah. Fastaqim. Istiqamah itu kan hal yang paling susah. Makanya ulama ada pepatah yang mengatakan al-istiqamah khairun min alfi karamah. Ente bisa istiqamah hadir majlis taklim itu lebih baik daripada 1000 keramat terbang jalan di banyu. Ente bisa istiqamah sholat subuh misalkan berjamaah, istiqamah sholat berjamaah biasa. Puluhan tahun tidak pernah tinggalkan jamaah, itu udah keramat itu. Istiqomah, rutin, kontinu, terus menerus melakukan satu amalan ibadah itu lebih baik, lebih hebat daripada 1000 keramat. Nah, jadi ketika kita baca biografi ulama yang harus membuat kita bengong, kita takjub, itu jangan dia bisa baca isi hati wong. Bahkan ulama para aulia itu tidak galak bisa baca isi hati wong. Abu ya Sayyid Muhammad, ayah dari guru kami,
itu selalu berdoa sama Allah, jangan bukakan hati orang di depanku ya Allah. Tak galak. Tak galak Abu ya duduk tahu kalau siati wong. Buat apa kata. Eh, tahu kalau tadi kau habis ngapoi. Mau sekarang tidak. Kalau ustaznya belum cak itu, belum percaya dia. Eh, nah ustaznya cak itu dulu. Kalau ustaznya cuma baca hadis, ngajari Quran, biasa ustaz biasa itu. Ustaz itu harus bisa baca dulu. Aku habis ngapoi tadi, baru ustaz percaya dia. Sedangkan para aulia, wali minta ditutup. Abu Ya Muhammad sering doa aja itu. Minta ditutup ya Allah. Jangan jingok. Minta dibukakan pemahaman di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad. Yang diminta oleh Abu Ya di qasidah beliau. Beliau punya qasidah munajat kepada Allah. Ya Allah, berikan kami futuh. Futuh itu pemahaman. Di mana? Dalam Al-Quran, memahami Al-Quran dan memahami hadis Nabi besar Muhammad SAW. Memahami agama. Tapi futuh itu kan dibuka. Tapi dibuka mata, bisa melihat isi hati orang, bisa tahu apa yang habis dia lakukan. Jangan ya Allah, tak galak. Buat apa? Tak lemak malah duduk akhirnya sama orang. Tahu dia habis ngapo. Tak lemak hati. Jadi para ulama itu kadang mereka minta sama Allah. Minta biar ditutup. Terbuka misalkan, minta ditutup. Ya kan hati mereka tuh bersih sampailah tembus galau istilahnya. Kasyaf bahasa kita sekarang. Minta tutup. Awal sekarang tidak. Nak nyari guru yang bisa baca dulu. Dan guru yang tadi macam-macam akhirnya. Karena kalau baca itu tidak laku. Akhirnya macam-macam. Alhamdulillah min dzalik. Jadi apa namanya? Istiqomah itu keramat yang paling hebat. Makanya ketika dibacakan biografi ulama-ulama, dengar istiqomahnya itu. Misalkan ada Abu Ya Muhammad Al-Maliki diriwayatkan 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Wow, itu hebat. 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat. Bahkan di malam pertamanya saja. Malam pertama, biasa kita lalai selain malam pertama. Malam pertama itu malam yang paling melelahkan dan melalaikan. Itu beliau masih sholat jamaah subuh bersama ayahnya Sayyid Alawi di Masjidil Haram. Abahnya turun, abahnya tinggal di pojok, beliau di bawah, abahnya turun dari depan, beliau udah siap depan pintu, udah nunggu. Ini malam pertama Pak. Kalau kita kan, jadilah sholat di rumah bela. Ada makmum baru. Makmumnya lebih wangi daripada yang di masjid. Sholat di rumah be. Ini dah tetap di rumah. Nunggu ayahnya menemaninya untuk ke Masjidil Haram sholat subuh berjamaah. 40 tahun tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Itu keramat itu. Lebih dari keramat yang lain. Jadi perintah untuk istiqomah itu perintah yang berat dari Allah. Nabi sanggup. Nabi yang paling istiqomah. Cuman di surat Hud, kenapa Nabi tidak ngomong surat Syura? Karena di surat Syura perintahnya cuma untuk Nabi. Perintahnya cuma untuk Nabi. Tapi kalau di surat Hud, fastaqim anta wa man taba ma'ak. Di surat Hud perintahnya istiqomah untuk Nabi dan orang yang bersama Nabi, artinya kita. Itu jadi beban Nabi. Itu yang jadi beban Nabi. Karena yang diperintahkan juga untuk istiqomah selain Nabi kita, umat Nabi Muhammad. Itu alasan kata Nabi, wahai Abu Bakar, yang buat aku beban ini surat Hud. Karena ada cerita Nabi dan kaumnya yang mendustakan mereka di situ, dan di situ ada ayat yang memerintahkan aku dan kaumku untuk istiqamah. Wal Waqiah, surat Waqiah baca juga. Cerita tentang hari akhir. Idza waqa'atil waqiah, al waqiah yani yaumul qiyamah. Wal Mursalat juga tentang hari akhir. Amma yatasaalun tentang hari akhir. Idza syamsu kuwirat, ketika matahari digelincirkan sama Allah. Waduh, kiamat lagi, matahari ini terbangan. Kiamat, naudzubillah, matahari ini planet yang sangat besar. Bukan kok bumi yang bernaung atau kena manfaat dari matahari ini, ya kan? Yang belajar ilmu falak atau ilmu atas, itu tahu matahari itu mengelilingi berapa planet.
Dan planet-planet itu di depan matahari kecil sekali. Kita nih yang matahari itu berapa ratus kilo, jutaan kilo jauhnya dari kita. Masih panas, masih besar. Padahal matahari, kalau didekati, sangat biasa. Bintang B yang kita lihat titik karena jauh itu besarnya jauh dari bumi. Apalagi matahari yang kejingaan di mata kita sebulan itu. Di Al-Quran Allah ceritakan nanti ketika hari kiamat matahari akan tergelincir. Nyampak matahari. Na'udzubillah. Itu yang membuat Nabi berubah. Nah, jadi surat-surat yang serem ini, yang menceritakan tentang hari akhir, bagaimana nanti kiamat, itu yang membuat Nabi berubah. Jadi yang membuat Nabi berubah adalah hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Nah, jadi ketika Nabi ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasulullah, aku melihat kamu berubah sudah. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, yang membuat aku berubah itu adalah apa? Itu adalah surat-surat yang ada di dalam Al-Quran yang isinya hal-hal yang menakutkan sekali, yang berkaitan dengan hari kiamat. Jadi itu yang membuat Nabi berubah, bukan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Dah kata ceritanya Nabi takut besok makan apa nanti. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu kalau dapat rezeki itu beliau habiskan. Tentu ini tidak bisa kita tiru. Ini magomnya magom Nabi sudah. Dan magom orang yang hidup sendirian. Jangan niru-niru, masih punya anak bini di rumah. Kalau kamu hidup dewean sebatang kara, mungkin bisa niru cak itu. Kalau makan habis-habisan, sisa bagikan misalkan. Kalau Nabi sanggup dan keluarga beliau sanggup. Keluarga beliau sanggup. Makanya Nabi kalau makan siang, mungkin malam tidak makan. Kati dapat makanan siang, sisa dibagi ke sama Nabi, tidak disimpan. Kalau kita ada frozen, ada kalau makanan tuh sebulan 3 bulan bisa, pempek sekarang bisa 3 bulan simpan, tinggal anggatin lemak lagi. Nabi tidak kata itu, tidak kata di pikiran Nabi besok makan apa, mustahil, terlintas mustahil. Di hati para aulia itu mustahil, apalagi di Sayyidul Aulia Nabi besar Muhammad SAW. Di hati para aulia mustahil, terlintas besok makan apa, besok cak malam, mustahil. Apalagi pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau gelisah, tidak bisa tidur kalau masih ada makanan atau barang yang belum beliau bagikan. Lagi tidur sama Siti Aisyah. Tiba-tiba kata Siti Aisyah, Nabi bangun. Macam orang terkejut, gelisah, keluar langsung. Keluar Nabi, habis keluar berapa lama balik lagi. Ada apa kata Siti Aisyah ya Rasulullah? Kata Nabi, aku ingat ada sisa emas dari rampasan perang tadi, sisa sedikit. Belum aku bagikan. Keluar Nabi nyari fuqara masakin, dibagikan sama Nabi Muhammad SAW. Tidak disimpan. Tidak disimpan. Kalau kita simpan dulu buat diri kita, sisa baru buat uang. Beda dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebab uban Nabi Muhammad adalah sebab akhirat, sebab umatnya. Jadi umat Nabi yang menyebabkan Nabi berubah. Akan tetapi ubannya tidak banyak, hanya riwayat terbanyak hanya sampai 20 uban. Itu termasuk kelebihan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bab berikutnya insyaallah akan kita bahas di pertemuan yang mendatang, yaitu yang membahas tentang dengan apa Nabi menutupi uban Nabi Muhammad dan apa hukumnya menutupi uban dengan pacar atau dengan pikok yang warna hitam, semir yang warna hitam. Insyaallah akan kita kaji di pertemuan yang akan mendatang. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.